Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur masih lagi diberi oleh Allah peluang untuk menambah ilmu, di bawah tajuk kisah Nabi Isa diangkat ke langit. Apakah betul keyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa putra Maryam tidak mati di tiang salib? Tidak. Tetapi keyakinan umat Islam, begitu baginda Nabi Isa putra Maryam mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, lalu Allah SWT yang Maha Berkuasa telah angkat Nabi Isa ke langit sehingga beliau terselamat daripada dibunuh. Kisah tersebut tertera di dalam ayat 52 hingga 58 dari surat Ali Imran yang akan kita bahas pada pagi ini. Itu sebabnya ada satu kitab Khudh aqidataka minal Qur'an. Ambillah akidahmu, keyakinanmu, kepercayaanmu, keimananmu daripada Al-Quran. Ambillah akidahmu daripada Al-Quran. Khudh aqidataka minal Quran. Sebab segala bentuk keyakinan atau kepercayaan yang bercanggah dengan ayat Quran mesti kepercayaan itu sesat. Itu sebabnya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kita berakidah, dalam kita membina iman kita, mesti apa yang kita imani itu bersesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita ambil, akidah seseorang, iman seseorang, tauhid seseorang tidak akan sempurna kalau mereka tidak belajar Al-Quran, kalau mereka tidak belajar tafsir Al-Quran, kalau mereka sendiri tidak memahami apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Ini rahasianya. Okey. Untuk menghematkan masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab semua ayat itu akan kita sebut nanti terjemahannya bersama dengan tafsirannya. Kalau pada ayat-ayat terdahulu telah diperkatakan tentang bisyarah. Bisyarah maknanya berita gembira daripada Allah melalui malaikatnya Jibril kepada Maryam. Apa kandungan bisyarah tersebut? Yaitu tentang kelahiran Isa dan kemampuan Isa untuk berbicara sejak dalam buayan. Isa juga dianugerahkan oleh Allah kemampuan menulis Alkitab, hikmah, ilmu yang mendalam, kenabian, serta diutus sebagai rasul kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia.
Maka pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang keadaan Isa bersama-sama kaumnya dan layanan buruk yang beliau hadapi daripada kaumnya sampai ke peringkat baginda akan diculik dan dibunuh. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran keras kepada orang-orang yang ingkar tersebut bahwa mereka akan mendapat siksaan di dunia dan di akhirat, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui atau merasakan akan keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, berkatalah dia. Lalu Isa pun berkata kepada sahabat-sahabatnya yang dipanggil dengan Hawariyun, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nabi tanya, Man ansari ilallah? Siapa yang akan menolong aku dalam usaha menegakkan agama Allah? Lalu sahabat-sahabat Nabi yang mendapat gelaran Hawariyun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Izinkan Ustaz untuk memberi pencerahan secara bebas. Nabi Isa mula merasakan penolakan daripada kaumnya. Bukan sekedar tolak, malah ada usaha untuk membunuh beliau. Lalu Nabi Isa pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang dipanggil Hawariyun. Hawariyun itu adalah plural dari Hawari. Dalam bahasa Arab, Hawari itu sahabat. Sebagaimana untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil Hawariyun, tapi ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan lain-lain itu sahabat. Tapi untuk Nabi Isa mereka dipanggil Hawariyun, yaitu pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Nabi Isa lalu bertanya kepada mereka, Man ansari ilallah? Siapa yang akan menolong aku untuk menegakkan kalimat Allah? Semua sahabat-sahabat Nabi Isa, yaitu Hawariyun, menjawab, kami, wahai Isa, akan menolong kamu untuk menegakkan agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Kami akan tolong kamu. Ini memberi isyarat. Kalau ingin mendapat pertolongan Allah, kita mesti tolong Allah. Ini sudah prinsip. Dan itu adalah apa yang disebut oleh Allah dengan jelas pada ayat yang ke-7 dari surat Muhammad. Allah berfirman pada ayat 7 surat Muhammad,
In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu tolong Allah, niscaya Allah akan tolong kamu. Jika kamu tolong Allah dengan makna tolong, tegakkan agama Allah. Sebar agama Allah. Nah, sebagai balasannya, jika kamu tolong menyebarkan atau menegakkan agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Bukan hanya itu, dan Allah akan teguhkan pendirian kamu. Tidak lekas give up. Tidak lekas serik bila orang pulaukan kita. Yang kita perlu pertolongan Allah, bukan pertolongan makhluk. Yang kita cari itu reda Allah, bukan reda makhluk. Tapi yakinlah, bila kita dapat reda Allah, automatically manusia akan reda kepada kita. Kalaupun ada penentangan, itu hanya bersifat sementara saja. Lalu apa kata Hawariyun, penolong-penolong tegar Nabi Isa? Ini ucapan mereka. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Oh Tuhan kami telah beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan, yaitu kitab Injil tentunya. Bagi orang-orang pengikut setia Isa zaman itu, Hawariyun. Amanna bima anzalta. Kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, yaitu kitab Injil. Wattaba'na rasul, dan kami ikuti rasul. Rasul waktu itu tentu saja Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Ini memberi makna Hawariyun mempunyai iman yang cukup mantap. Sebagaimana umat pada akhir zaman, kalau ingin memiliki iman yang mantap, mesti beriman pada Allah, termasuk di dalamnya beriman kepada kitab yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, jangan lupa, kita kena ikut Rasul. Golongan liberal. Golongan sister in Islam. Golongan anti hadis. Tak cukup. Kalau kamu hanya mendakwa beriman kepada Allah, lalu ikut Quran, tapi Rasul ditolak. No. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh agar kita semua beriman kepada Rasul. Itu sebabnya syarat pertama atau rukun pertama untuk menjadi Muslim mesti mengucap 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat syahadat. Kalau hanya mempercayai Allah Tuhannya, orang Yahudi dan Nasrani juga sudah Islam sebab mereka juga percaya kepada Allah. Cuma mereka tidak menjadi Muslim karena mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Cepat tobat sebelum mati. Sebabnya Ustaz ingatkan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kalau ada tercium atau terhidu saudara mara, anak-anak, cucu sudah mula terpengaruh dengan pahaman liberal, anti hadis,
tarik mereka balik. Suruh mereka segera tobat. Sebab kalau tidak, buruk padanya. Kalau mati, confirm mati dalam su'ul khatimah. Itu pengajaran yang dapat kita ambil. Walaupun ayat ini pada asalnya untuk Hawariyun, mengikut setia Nabi Isa mengatakan dalam doa, "Oh Tuhan, kami beriman kepada Engkau. Kami beriman kepada apa yang Engkau telah turunkan, yaitu kitab. Wattaba'na Rasul, dan kami ikut Rasul, yaitu Nabi Isa." Tapi ingat, kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Itu sebabnya kalau ingin tergolong ke dalam Hawariyun, kalau untuk Nabi Isa, kalau ingin tergolong ke dalam golongan sahabat, walaupun kita bukan sahabat, tapi ikut jejak langkah sahabat, seperti siddiqin, syuhada dan salihin, mereka punya prinsip beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada Rasul akhir zaman, yaitu Al-Quran, wattaba'na Rasul, dan kita ikut Rasul, ikut ajarannya maksudnya. Apa sebab? Beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Sebab dua pihak itu nanti yang paling menentukan dalam mahkamah ilahi. Yang hakimnya adalah Allah, dan saksi yang dipanggil adalah Rasul masing-masing. Oleh sebab itu, apabila kita beriman pada Allah, beriman dengan apa yang Allah katakan dalam Quran, beriman pula kepada Rasul, dan ikut sunnah Rasul, kalau dua pihak ini, hakim dan saksi, memihak pada kita, memang besar harapan kita akan memasuki syurga Allah. Sebab kita mendapat redha Allah. Direfer pada saksi pula, saksi kata, memang orang ini ikut sunnahku, selamat. Tapi berbeza jika sebaliknya. Quran tolak, hadis tolak, terpaku dengan amalan nenek moyang, atau terlalu ta'assub dan fanatik pada tuan guru, mereka hidup tidak akan bahagia di akhirat nanti. Apalagi pada akhir-akhir zaman ini, justru orang yang ingin bawa Al-Quran, bawa hadis-hadis Nabi, telah dilabel dengan bermacam-macam label untuk menakut-nakutkan orang awam. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, kita teruskan. Lalu apa kata Allah tentang rencana jahat orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu, yakni Yahudi, telah membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, orang-orang Yahudi yang ingkar terhadap ajaran ini dibawa oleh Nabi Isa ingin membuat suatu konspirasi, rencana jahat untuk membunuh Nabi Isa. Tapi Allah Subhanahu wa taala balas. Kalau kita belajar Al-Asma'ul Husna, sifat-sifat macam ini disebut sebagai sifat membalas. Bukan bermakna mereka orang-orang kafir mempunyai tipu daya, yaitu penipu.
bukan bermakna Allah juga menipu, bukan. Dalam bab seperti ini dipanggil Allah membalas tipu daya mereka. Bukan Allah penipu. Seperti firman Allah pada awal surat Al-Baqarah. Orang-orang kafir telah membuat tipu muslihat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka telah membuat khianat terhadap Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidak menipu Allah, tidak menipu Nabi, tidak menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Kalau tidak salah, belasan tahun yang lalu ada istilah yang diperkenalkan oleh Allahyarham. Datuk Ni Aziz, MB Kelantan, yang mengatakan bahawa Allah samsing. Allah samsing. Hati-hati memahaminya. Ustaz buat contoh. Firaun itu samsing terhadap Allah. Firaun itu samsing terhadap Nabi Musa dan Nabi Daud. Sebagaimana Namrud punya sifat samsing terhadap Nabi Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala balas kesamsingan mereka. Dengan bahasa mudah, Namrud sombong, takabur kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim ditangkap dan dilempar dalam api. Itu samsing. Lalu Allah Subhanahu wa taala balas kesamsingan Namrud. Begitu dilempar, Allah arahkan supaya api sejuk. Ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Itu maknanya Allah balas kesamsingan Namrud. Firaun dan Haman samsing, jahat, sombong, ingin membunuh Nabi Musa, Nabi Harun dan orang-orang Bani Israel zaman itu. Mereka kejar, mau membunuh Musa dan pengikut-pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala balas kesamsingan Firaun dan Haman dengan Allah beri kuasa, dengan Allah beri mukjizat. Pukul, hei Musa, Laut Merah itu akhirnya menjadi jalan. Selamat sampai ke tepian sana, Musa dan Bani Israel, sedangkan Firaun pula mati lemas dalam Laut Merah. Ini maknanya Allah balas. Kembali kepada ayat. Mereka mempunyai rencana-rencana jahat terhadap Rasul-Rasul Allah. Lalu Allah balas kejahatan mereka itu. Dan Allah lah sebaik-baik pembalas kejahatan. Sebab kata ulama akidah, jika mereka samsing, lalu Allah tidak balas kesamsingan mereka, bermakna Allah lemah. Padahal Allah Maha Kuat. Kalau mereka samsing, lalu Allah tak mampu untuk membalas kesamsingan mereka, bermakna Allah lemah. Nah, itu bukan sifat Allah. Jadi kembali sekali lagi, kalau mereka samsing, ingin menculik, lalu apa yang terjadi?
Bukan saja Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, malah salah seorang murid Nabi Isa yang jahat, yang dipanggil Yahuza, dirubah oleh Allah wajahnya sama betul dengan wajah Nabi Isa. Lalu Yahuza, murid yang khianat ini, ditangkap sebab mereka mengira inilah Isa, lalu disalib. Segala sesuatu tidak ada susah bagi Allah. Ini yang dimaksudkan mereka membuat rencana jahat, lalu Allah balas rencana mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu daripada orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Nah, ini janji Allah kepada pengikut setia Nabi Isa. Allah akan muliakan mereka hingga hari kiamat. Cuma dalam memahami ayat ini, para ulama tafsir ada berbeza-beza pendapat. Nanti kita akan sebut pendapat yang lebih kuat. Apakah Nabi Isa itu diangkat dalam keadaan beliau tidur? Atau beliau dalam keadaan mati? Ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu diangkat dalam keadaan beliau jaga, tidak tidur, apalagi mati, dalam keadaan hidup. Allah Subhanahu wa taala angkat. Jadi menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat ini yang lebih kuat, yaitu Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan sekarang hidup di alam atas, yaitu di langit. Jangan tanya, macam mana Pak Ustaz dengan makan minumnya? Jangan tanya. Apa yang Allah sebut, yakini saja. Sebabnya banyak sungguh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah dekat kiamat, hancurnya alam ini, Allah akan turunkan Nabi Isa ke bumi untuk mematahkan salib-salib, untuk memberitahu kepada orang-orang Kristian bahwa mereka sebenarnya telah salah dalam pemahaman mereka, kononnya Isa itu anak Tuhan. Untuk memaklumkan kepada orang-orang Kristian Nasrani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya rasul akhir zaman yang mesti diikuti. Tak boleh berterus-terusan dalam keadaan Kristian setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Hadis sahih. Turunnya Nabi Isa menjelang akhir zaman bekerja sama dengan Imam Mahdi zaman itu adalah salah satu ciri-ciri hampirnya kiamat. Mengapa Nabi Isa dikatakan turun? Bukan hidup balik.
sebagaimana nabi-nabi yang lain, karena Nabi Isa memang hidup di langit. Tentang macam mana makan, minum, dan lain-lain, jangan ditanya. Begitu kita dalam memahami ayat-ayat Quran tentang akidah, termasuk tentang sifat-sifat Allah. Apa saja Allah sebut tentang dirinya. Dia bersemayam di atas arash, dia ada wajah, dia ada tangan, dia turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Yakini saja tanpa mempertanyakan bagaimana. No. Yakini saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Lalu apa kata Allah setelah mengancam kepada golongan-golongan yang kafir, ingkar terhadap ajaran yang Isa bawa, bahwa mereka akan diazab oleh Allah, khasnya Yahudi, di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya semua kita tahu sampai saat ini Yahudi senantiasa menjadi cemohan umat di dunia karena kezalimannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian hanya kepada akulah, kata Allah, kembali kamu sekalian. Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Terutama sekali perselisihan di kalangan mereka. Dari kalangan Yahudi mendakwa Isa itu anak zina. Sudah melampau. Nasrani, Kristian pula pengikut Isa mendakwa Isa anak Tuhan. Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, kata Nasrani. Yahudi pula yang tak percaya kepada Nabi Isa mendakwa Isa itu anak zina sebab Maryam melahirkan Isa tanpa bapa. Bagi kita umat Islam, ini tidak dan ini tidak. Sebagaimana kita telah jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta manusia hanya dari seorang ibu. Keluar dari rahimnya ibu. Menurut jangka masa seperti biasa, kehamilan 9 bulan. Malahan kelahiran Isa lebih hebat lagi daripada kelahiran Yahya. Sebab Yahya ada bapa, ada ibu. Cuma selama ini tak dapat anak. Sampai umur lanjut. Tidaklah terlalu mengherankan. Sebab ada bapa, ada ibu. Ada suami, ada isteri. Nabi Isa dijadikan oleh Allah dari ibu yang punya rahim, tapi tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, tak pernah kahwin. Juga tak perlu kita terlalu heran, sebab Allah telah mencipta Adam dan Hawa. Adam dicipta oleh Allah dari tanah, tanpa ibu, tanpa bapa. Tanah mana ada rahim. Tak ada bapa, tak ada ibu. Begitu juga Siti Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam.
tulang mana ada rahim. Oleh sebab itu, kata para ulama, hei orang-orang Nasrani Kristian, karena kelahiran Isa itu dianggap luar biasa, sehingga kamu katakan dia anak Tuhan, mengapa selama ini kamu tidak pernah katakan Adam dan Hawa itu juga anak Tuhan? Demikian cara Allah menjelaskan kekuasaannya. Oleh sebab itu, bila orang tidak belajar Quran, hanya agak-agak saja dengan akal yang terbatas, merekalah golongan yang sangat mudah dipesongkan oleh syaitan daripada siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi manusia kepada dua golongan. Ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Allah sebut dulu tentang orang-orang yang ingkar secara umum. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Adapun orang-orang yang kafir, maknanya orang yang ingkar, maka akan aku siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperolehi penolong. Orang-orang kafir terhadap Isa, itu maksudnya. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka mendustakan Isa. Mereka adalah golongan Yahudi, bagi mereka siksaan di dunia karena dosa-dosa mereka, seperti mereka dibunuh, ditawan, dan dipandang rendah oleh masyarakat dunia karena kejahatan mereka. Dan di akhirat pula disediakan untuk mereka neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Pengajaran yang dapat diambil bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita percaya semua yang Allah ceritakan, sama ada tentang Nabi Musa, sama ada tentang Nabi Isa, semua kita percaya. Sebagaimana kita sebut pada akhir surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan kamu beza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Adapun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini secara spesial kita bukan hanya percaya baginda, malah kita ikut jejak langkah dan ajaran baginda. Ini pengajaran, jangan ingkari. Ingkari, nasib awak akan sama dengan orang-orang Yahudi yang mengingkari Nabi Isa. Na'udzubillah min dzalik. Betul, kita tidak jadi Yahudi, tapi itu bermakna kita telah memiliki sifat yang dimiliki oleh Yahudi sehingga mereka layak mendapat azab di dunia dan di akhirat. Begitu cara memahami ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan pada ayat berikutnya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat wa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebabnya orang-orang Nasrani banyak sangat di dunia ini yang memeluk agama Islam, termasuk di Indonesia.
Berapa banyak pendakwah-pendakwah yang hebat-hebat yang asalnya adalah pendeta atau orang alim Nasrani. Mereka berdakwah mendedahkan penyelewengan Nasrani Kristian. Hebat. Itu sebabnya sangat buruk nasib orang-orang Islam yang justru memeluk agama Kristian setelah mereka mendapat hidayah, kemudian berani keluar murtad memeluk agama Kristian. Sungguh nasib yang malang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Adapun orang-orang yang beriman kepada Isa alaihi salam dan mereka membenarkan kerasulannya serta mengikuti ajarannya, maka Allah akan menganugerahkan mereka ganjaran yang sempurna. Kemudian Allah menegaskan lagi pada akhir ayat di atas tentang balasan azab kepada orang-orang kafir, bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Zalim maknanya tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah mau dibunuh, manusia biasa saja tak boleh dibunuh. Jangankan menzalimi manusia, menzalimi binatang saja tempatnya neraka. Sebagaimana sabda Nabi, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan. Zalim terhadap binatang pun tempatnya neraka. Apalagi manusia, apalagi yang bertaraf Rasul. Lalu ayat ini diakhiri dengan Zalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Demikianlah kisah Nabi Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebahagian dari bukti-bukti kerasulan Nabi Isa dan membacakan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Hikmah maknanya ilmu yang sangat mendalam. Maksudnya, berita Isa ini kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Dan Al-Quran telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sebagai pedoman bagi orang-orang yang beriman. Itu sebabnya sifat melampau orang-orang Kristian Nasrani yang menyanjung Isa sampai mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperingatkan oleh Nabi kita, jangan bersikap seperti orang-orang Nasrani. Apa sabda Nabi dalam hadis sahih? La tutruni kama ataratin Nasara benu Maryam. Jangan kamu melampau-lampau menyanjung aku. Jangan. Jangan kamu menyanjung aku secara melampau. Sebagaimana sanjungan orang-orang Nasrani Kristian terhadap Isa putra Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasul. Aku hanya seorang hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, bukan anak Allah, Abdullah wa Rasuluh, dan aku adalah Rasulnya Allah. Begitu pesan Nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kalau hari ini ada yang mendakwa, kita boleh melihat Nabi Muhammad dalam yaqazah, dalam keadaan jaga, itu dah melampau. Itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi.
Jangan kamu menyanjung aku secara melampau, sebagaimana sanjungan Nasrani Kristian terhadap Isa putra Maryam. Panggil saja aku ini Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan Rasulullah. Cukup. Ini tak lama lagi. Kalau hari ini kita dah mula masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, dah mula. Maulid sana, maulid sini. Sekedar memperkatakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada puak-puak yang melampau. Kononnya bila bersalawat, Nabi datang, turut hadir. Semuanya itu adalah melampaui batas yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian dulu sesi yang pertama tentang pencerahan topik kisah Nabi Isa diangkat ke langit. Pelajaran hari esok insya-Allah tentang mubahalah. Jangan lupa, mubahalah ini mempunyai makna sama-sama mengadu kepada Allah dan minta supaya Allah turunkan siksaan kepada orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang sebenar. Ingin tahu kisah yang sebenar? Baca setelah ini topik tersebut yang akan kita jelaskan esok. Insya-Allah. Hadirin dan hadirat, di sini ada 5 pertanyaan yang Ustaz akan jawab. Pak Ustaz, apa hukum ayat-ayat Quran dibaca pada air lalu diminum untuk kesembuhan diri sendiri? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala sebut yang disebut oleh ulama sebagai ayat syifa. 6 kali. Kalau 6 ayat syifa, betul. Bukan bismillah 6. Itu tak ada datang dari Nabi. Antara lain firman Allah di dalam ayat yang ke-82 dari surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan daripada Al-Quran kami turunkan syifa, obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga sebut pada ayat yang lain, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat-nasihat dari Tuhanmu dan penawar apa yang terdapat di dalam dadamu. Banyak. Ada 4 lagi ayat syifa. Jadi mana-mana ayat Quran dia berperanan sebagai syifa, obat atau penawar. Sebab pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengembara di padang pasir sampai di suatu perkampungan, ketua kampung itu sakit. Lalu sahabat Nabi yang musafir itu diminta tolong untuk merawat ketua kampungnya. Kalau sahabat tadi hanya baca surat Al-Fatihah, lalu dengan izin Allah sembuh. Kisahnya agak panjang. Cuma setelah balik ke Madinah ditanya, boleh tak saya merawat pesakit dengan membaca surat Al-Fatihah? Kata Nabi, boleh. Itu sebabnya surat Al-Fatihah
salah satu daripada 12 nama surat Al-Fatihah. Ia dipanggil dengan suratul syifa, surah penawar. Tak kiralah bukan Al-Fatihah saja. Termasuk surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Alam Nashrah, surat Ad-Duha, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Semuanya ayat-ayat Quran itu adalah syifa. Para sahabat selalu membaca ayat pada suatu atau pada air lalu diminum oleh pesakit. Juga boleh. Sebagaimana yang ditanyakan tadi. Boleh hukum. Sebab Quran itu syifa. Yang kedua, apa hukum Pak Ustaz jika kita ada hajat sesuatu? Lalu kita baca ayat dalam surat Yasin, ayat second last. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Berhenti sejenak, lalu kita niatkan. Semoga ayat itu sebagai penyebab segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Kemudian baru kita terus baca ayat yang terakhir. Hadirin dan hadirat, bila kita ada hajat, kita disuruh bertawasul. Bertawasul maknanya melakukan amal-amal yang disukai oleh Allah. Antara lain baca Al-Quran. Setelah itu kita pun berdoa. Sama ada disebut atau dalam hati, agar hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tidak ada salah. Ini namanya bertawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal saleh. Kita baca surat Yasin, kita baca surat Al-Kahfi, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Ad-Duha. Kemudian kita akhiri, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan amal-amal salehku seperti bacaanku terhadap surat Yasin, bacaanku terhadap surat Al-Mulk, bacaanku terhadap surat As-Sajdah. Kiranya engkau kabulkanlah segala hajatku. Birahmatika ya arhamar rahim. Tak ada salahnya. Tak ada salahnya. Itu sebabnya mengapa selesai daripada kuliah, menjawab soalan, kita akhiri dengan doa. Dia membawa isyarat, kita berdoa pada penghujung kelas itu. Karena kita ingin bertawasul dengan amal-amal saleh yang telah kita lakukan baru sebentar. Attend kelas. Memberi ceramah online. Menjawab soalan-soalan. Semuanya itu amal saleh. Lalu terakhir sekali kita doa. Kiranya dengan berkat amal saleh yang telah kami lakukan, kau kabulkanlah segala hajat kami. Boleh. Ini di antara jenis tawasul yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada salahnya. Pak Ustaz, apakah itu hadis mungkar? Pak Ustaz, apa maksud hadis mungkar? Hadirin dan hadirat, para ulama berbeza pendapat tentang makna hadis mungkar. Ada yang mengatakan kalau mungkar itu maknanya maksiat. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak buat maksiat. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak buat kemungkaran. Itu satu. Tapi definisi hadis mungkar seperti itu tidak disepakati. Hanya segelintir saja. Tapi pendapat yang lebih kuat, hadis mungkar
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang berbeza daripada majority hadis yang sama diriwayatkan oleh orang lain. Kalau ada 10 orang yang meriwayatkan hadis, 9 daripadanya serupa tentang bacaannya, tentang bilangannya. Berbeza dengan yang satu. Yang satu ini berbeza daripada yang 9. Maka yang satu ini dipanggil dengan hadis mungkar. Automatically hadis mungkar tidak sahih. Dhaif. Karena apa? Karena hadis yang diriwayatkan bercanggah dengan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh ramai orang. Apa contohnya, Pak Ustaz? Okey. Sepuluh hari bulan Muharram adalah hari Ashura. Siapa yang berbuat baik kepada ahli keluarga dan kaum kerabatnya pada hari Ashura, 10 Muharram itu, selain dia berpuasa, dia juga baik dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak cucunya, melebihi dari hari-hari yang lain, maka orang tersebut murah rezeki selama setahun mendatang. Sejak dari hari dia puasa Ashura itu, yang dia tambah dengan berbaik-baik, beri belanja lebih daripada biasa, layan isteri, layan suami, layan anak-anak, lebih baik, melebihi daripada hari-hari biasa. Maka fadilatnya dia akan murah rezeki setahun mendatang. Hadirin dan hadirat, di mana letaknya mungkar, Pak Ustaz? Bukankah kita sangat digalakkan agar berpuasa Ashura? Ashura maknanya hari yang ke-10 dari kata Asyara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada 10 Muharram hari Ashura, Allah akan hapuskan dosanya selama setahun yang lalu. Hadis sahih. Kalau hari Arafah 2 tahun, setahun sebelum dan setahun akan datang. Ashura setahun yang akan datang. Hadis itu hadis sahih. Tetapi bila selain puasa Ashura juga sangat baik pemurah kepada keluarga, maka fadilatnya murah rezeki untuknya setahun akan datang. Yang itu tuh yang mungkar. Yang itu tuh yang mungkar. Yang mungkar itu tentang fadilat murah rezeki itu. Hadirin dan hadirat, tidak salah berbuat baik kepada ahli keluarga. Malah memang disuruh oleh agama. Suami baik pada isteri, isteri baik pada suami, ibu bapa baik pada anak-anak, anak-anak ihsan pada ibu bapa. Memang disuruh pun. Tapi menambah dengan fadilatnya murah rezeki setahun akan datang, itu dihukum mungkar. Sebagai contoh, nasihat Ustaz, jangan lupa berazam. Kalau hari ini kita telah berada pada hari yang kedua, kalau tak salah, dari bulan Muharram. Jangan lupa 10 Muharram nanti puasa.
Dan sebaik-baik puasa Ashura adalah kita kepilkan dengan one day before, iaitu 9 dan 10, untuk membezakan kita dengan puasa Yahudi. Yahudi pun puasa juga. Kononnya sempena Allah selamatkan Nabi Musa. Ni orang Yahudi ya. Kononnya Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun, Nabi Musa bawa Bani Israel selamat. Itu terjadi pada 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Pak Ustaz, yang kelima, yang keempat. Apa maksud hadis yang berbunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan puasa Ashura? Tapi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, setelah datang kewajiban puasa Ramadan, lalu Nabi tinggalkan puasa Ashura. Jawabnya tidak. Jawabnya, walaupun sudah datang kewajiban puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menggalakkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan puasa Ashura. Sebab pada hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, hadis yang serupa, setelah datang kewajiban puasa Ramadan, siapa yang ingin meneruskan puasa Ashura, silakan teruskan. Dan siapa yang tidak mau puasa Ashura, itu adalah pilihan dia. Maknanya, Nabi tidak mengatakan, berhentilah kamu puasa Ashura, karena puasa Ashura telah dibatalkan oleh puasa Ramadan. No, tak ada. Malah yang datang dari Nabi, siapa yang ingin berpuasa Ashura boleh teruskan, dan barang siapa yang tidak menginginkan atau melakukan puasa Ashura setelah dia puasa Ramadan, juga itu pilihan dia. Maknanya hukumnya hanya sunat, bukan wajib. Semua kita tahu yang wajib itu hanya Ramadan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, Allahu Akbar. Talak atau cerai ada berapa jenis? Bagaimana pula kalau cerai mati? Jika cerai hidup, perlukah mereka nikah semula? Hadirin dan hadirat, barangkali pertanyaan ini Ustaz akan bawa esok supaya lebih sempurna jawabannya. Cuma jawaban ringkas dari Ustaz. Cerai atau talak ada yang namanya cerai hidup, ada cerai mati. Cerai mati, memanglah tak boleh kahwin lagi sebab suami dah mati. Rujuk pun tak boleh. Kalau nak kahwin pun, carilah laki-laki lain. Kalau suami dah mati. Dan iddahnya pula 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu cerai mati. Cerai hidup ada 2 jenis. Ada namanya talak rajai, cerai rajai. Cerai yang suami boleh rujuk pada isteri. Dia terbatas kepada talak 1 dan talak 2. Itu namanya talak rajai. Ada lagi namanya talak bain. Talak bain ni bila cerai sudah sampai 3 kali, melebihi dari 2 kali. Nah, talak yang kedua ini, talak bain, tidak boleh rujuk. Kecuali isteri yang dia telah ceraikan itu
kawin dengan orang lain dan bergaul dengan orang lain, kemudian mereka cerai, baru first husband kalau ingin kembali kepada istrinya yang pertama, dia mesti akad nikah balik atau kawin. Tak boleh rujuk. Ini dulu jawaban Ustaz yang singkat, mudah-mudahan dapat membantu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa a'malina salihah. من حضورنا في هذا المجلس المبارك أن تنزل علينا الرحمة والبركة والمغفرة والشفاء عن كل داء عنا جميعا وعن جميع جماعتنا وأقربائنا وأسراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami bertawasul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kami juga bertawasul kepadamu, ya Allah, melalui amal-amal saleh yang telah kami lakukan, seperti bacaan kami ayat-ayat Al-Quran, kehadiran kami dalam majlis yang penuh berkat ini. Kami bertawasul kepadamu, ya Allah, dengan semua itu. Kiranya Engkau limpahkanlah kepada kami semua rahmatmu, berkatmu, ampunanmu, kesembuhan dari segala bentuk penyakit, khasnya penyakit yang dialami oleh saudara-mara kami, kaum kerabat kami, jemaah kami yang sedang sakit. Sembuhkan penyakit kami dan penyakit mereka, ya Allah, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berilah kami sifat dari kalangan Hawariyun, yaitu pengikut setia Nabi Isa, yaitu iman yang mantap terhadap-Mu, terhadap kitab yang telah Engkau turunkan, yang untuk kami tentu saja Al-Quran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasul, yang dalam hal ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kami didapat di dalam mahkamah ilahi kelak, Engkau sebagai hakim dan Nabi Muhammad sebagai saksi akan memihak kepada kami sehingga kami layak meniti siratal mustaqim dengan lancar dan akhirnya memasuki syurga-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.